Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 49. Berbagai macam pikiran. Terima kasih ya Syah, sudah menemani aku terus sampai saat ini. Mata Friska berkaca-kaca, siap menumpahkan cairan bening ke pipinya. Selama hamil, Friska memang lebih sensitif dan cengeng, apalagi menyangkut hatinya. Tidak perlu berterima kasih, inilah konsekuensi seorang anti yang ingin memiliki ponakan, cara Tasya. Mungkin aku belum pernah mengatakannya, tapi aku benar-benar menyayangimu, Natasha Jovanka. Friska memeluk erat sang sahabat. Kalau kau menyayangiku, tolong doakan aku bisa bahagia sepertimu saat memiliki pasangan nanti. Tidak, kau harus lebih bahagia daripada aku. Kali ini air mata Friska benar-benar tumpah mengingat kini dia tak sebahagia dulu. Tasya memaklumi Friska yang mudah menangis karena hal kecil. Ini pasti disebabkan oleh hormonnya. Terima kasih ya Fris, aku yakin doa ibu hamil pasti cepat dikabulkan oleh Tuhan. Ujar Tasya mencoba menghibur Friska. Tak terasa matahari sudah kembali ke peraduannya. Dan kini tugas bulanlah yang menemani para penduduk bumi. Mas sudah pulang. Friska sedikit terkejut sekaligus heran melihat Ardhiko pulang lebih awal. Bahkan sebelum makan malam. Iya sayang, aku merindukanmu. Ardhiko langsung memeluk tubuh Friska. Kalau sedang tidak hamil, pasti sudah aku pukuli kau mas. Kemarin-kemarin kau kemana saja? Tidak merindukanku. Suara batin Friska. Dia hanya mendapat pelukan sang suami, tidak menolak dan tidak juga membalasnya. Marilah, setelah itu kita makan malam. Iya sayang, setelah menyiapkan pakaian santai untuk Ardhiko, Friska kemudian melangkah menuju kamar Vano. Ayo sayang, kita makan malam. Iya mah, tunggu sebentar. Vano sedang apa? Friska mendekat ke arah sang anak yang terlihat sibuk dengan kertas dan pensil warna di tangannya. Vano sedang menyiapkan hadiah untuk adik bayi, tidak lama lagi dia akan lahir. Jadi, Vano harus segera menyiapkan semuanya sebelum dia lahir. Friska tidak dapat menutupi rasa harunya, bahkan Vano saja sangat peduli kepada adiknya. Lagi-lagi egonya mengingatkan tentang Ardhiko. Dia pasti senang memiliki kakak seperti Vano. Vano adalah kakak yang paling keren di dunia. Puji Friska membuat bocah itu menampilkan senyum merawat yang membuatnya terlihat berkali-kali lipat lebih tampan. Lanjutkan nanti lagi ya sayang, sekarang waktunya makan malam, ajak Friska. Baik mah, ayo. Hati-hati mah, jangan lepaskan tangan Vano. Sungguh, jika saja karena tidak ingin terlihat cengeng, Friska pasti sudah menangis terseduh sejak tadi dengan perlakuan manis Vano. Bocah itu selalu menggandeng tangannya saat akan menuruni tangga, seolah Friska akan jatuh jika berjalan tanpa berpegangan padanya. Terima kasih sayang, hanya itu yang mampu dia ucapkan, bahkan dengan suara bergetar menahan tangisan haru. Malam itu setelah sekian lama, mereka kembali makan malam bersama dengan Ardhiko. Friska sedang membenahi ranjang sebelum tidur, sedangkan Ardhiko sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah memastikan bantal dan selimut Ardhiko telah terpasang rapi di posisinya, wanita hamil itu pun memindahkan ponsel mahal sang suami yang semula berada di atas ranjang ke atas dakas di samping ranjang. Tepat setelah meletakkan ponsel, tiba-tiba benda berbentuk persegi panjang itu pun bergetar dan menampilkan sebuah pesan di layar dengan lock screen yang menampilkan wajah Friska dan Vano tersebut. Karena penasaran, Friska pun membaca pesan tersebut tanpa membuka kunci layar. From Anggia. Maaf ya dik, tadi aku membatalkan janji kita. Besok kita bertemu di mana? Di Blue Moon Mall lantai 3 saja ya. Aku akan menemuimu di jam makan siang. Oh iya, rencana kita hanya tinggal sedikit lagi. Pastikan istrimu tidak tahu sampai saat ini. Dek.
Sesuatu yang besar dan berat seakan menghimpit dada Friska. Pesan dari wanita yang bernama Anggia itu bagaikan peluru yang menembus langsung ke jantungnya. Apa maksud perempuan ini? Siapa dia? Dan rencana apa yang sedang mereka jalankan? Gumam Friska. Dengan mata berkaca, kaca serta tubuh yang masih gemetar, dia meletakkan kembali ponsel milik sang suami ke atas nakas. Jadi kamu pulang cepat hari ini karena wanita itu membatalkan janji kalian, Mas, bukan karena merindukan kami? Bulir air mata tak terasa lolos begitu saja dari sepasang mata bening milik wanita cantik itu. Merasa tak sanggup jika harus melihat wajah Ardigo, Friska pun memilih merebahkan tubuhnya dan bersembunyi di balik selimut. Dia mati-matian menahan tangisnya. Friska tidak ingin gegabah dan langsung marah kepada sang suami. Dia ingin memastikan secara langsung besok wanita seperti apa yang akan ditemui sang suami. Di tengah kekalutannya, dia masih berharap bahwa dirinya hanya salah paham dengan pesan dari wanita tersebut. Dia berharap Ardigo tidak sedang berselingkuh darinya dan mencoba mempercayai sang suami. Namun di saat bersamaan lagi pesan itu mengganggu pikirannya. Suara pintu kamar mandi yang terbuka menandakan Ardigo sudah selesai dengan urusannya di dalam sana. Dia mendapati sang istri sudah tertidur dengan posisi membelakang dan menutupkan selimut sampai ke atas kepala. Yah, dia sudah tidur. Helaan napas Ardigo menandakan sedikit kekecewaan di dalamnya. Dia berencana ingin mengobrol dan bermesraan dengan sang istri. Namun keinginan itu harus kembali dia kubur. Pria tampan itu kemudian memilih untuk ikut merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Ditariknya selimut yang menutupi kepala Friska hingga hanya sebatas leher. Tangannya terulur untuk memeluk tubuh sang istri dari belakang sambil menghirup dalam aroma wangi rambut Friska yang selalu menjadi candu untuknya. Aku benar merindukanmu, sayang. Ardigo ikut terlelap di samping Friska. Tanpa dia sadari kalau sang istri masih terjaga dengan berbagai macam pikiran melanda. Besok aku akan memastikannya langsung. Tekad Friska kuat. Keesokan harinya, Ardigo sudah berangkat ke kantor bersamaan dengan Vano yang ke sekolah. Meninggalkan Friska yang masih sibuk berperang dengan batinnya. Jika semalam dia bertekad sangat kuat untuk menyaksikan pertemuan Ardigo dan perempuan yang bernama Anggia, pagi ini tiba saja keraguan menghampirinya. Kalau aku kesana sama saja aku tidak mempercayai Mas Digo. Dia suamiku dan sudah seharusnya aku mempercayainya. Tapi aku tidak bisa berdiam diri saja. Sebaik apapun dia tetap saja dia hanya seorang manusia biasa yang bisa saja hilaf. Bagaimana kalau ternyata Mas Digo memang memiliki hubungan dengan perempuan itu? Meraih ponselnya Friska pun mencari nama seseorang dan menghubunginya. Halo Fris. Halo Syah. Kamu di mana? Di rumah. Ini mau siap ke kafe. Ada apa? Nanti siang tolong temani aku ke Blue Moon ya. Tiba aku ingin jalan ke sana. What? Buk. Ingat itu perutmu sudah mau meledak. Nanti kau bisa kelelahan kalau berjalan jauh. Tasya dikagetkan pagi oleh permintaan aneh sang sahabat. Karena itulah aku mengajakmu, supaya ada yang menjagaku. Ayolah, aku ingin jalan ke sana sebelum nanti lahiran.
Aku bosan di apartemen terus. Aku janji akan berjalan pelan-pelan. Terdengar gadis cantik di seberang sana menghembuskan napas pelan. Baiklah kalau begitu, aku selalu lemah jika kau sudah membahas tentang lahiran, ujar Tasya pelan. Friska tersenyum di ujung sana, sudah dia tebak sang sahabat akan luluh dengan bujuk rayunya. Baiklah nanti aku jemput di kafe ya. Iya terserahmu saja. Terima kasih sahabatku. Friska memutuskan sambungan telepon setelah sedikit menggoda Tasya. Di siang hari, Friska dan Tasya tampak memasuki mall mewah dengan lambang BM yang terpasang kokoh di atas bangunannya. Aku merindukan tempat ramai seperti ini, ujar Friska membuka suara. Sebentar lagi dia akan lahir dan kau bisa kesini bersamanya juga. Hibur Tasya, karena dia merasakan sedikit kesedihan dari nada bicara Friska. Mereka terus berjalan dengan perlahan memasuki bangunan itu semakin dalam. Friska berusaha bersikap senormal mungkin, tak ingin terlihat seperti sedang mencari seseorang. Namun matanya tetap saja bergerak lincah tanpa sepengetahuan Tasya. Hingga sampai ke lantai 3, mereka disuguhi dengan pemandangan orang yang berlalu lalang. Ada yang masih sibuk berburu belanjaan, dan ada juga yang saling bercengkerama di sofa yang tersedia di sudut-sudut ruangan. Kali ini mata Friska bergerak lebih jeli mengabsen satu persatu wajah yang dia temui di sana. Namun tidak ada wajah seseorang yang dicintainya di sana. Kamu mau nyari apa, Fris? Tanya Tasya melihat ibu hamil itu hanya berdiri sambil menengok ke segala arah. Tidak ada. Aku hanya ingin melihat pemandangan ini sampai puas sebelum nanti aku terkurung cukup lama pasca melahirkan. Kekeh Friska. Hei sudahlah, kau akan cepat pulih nanti. Percaya padaku. Mereka kembali menyusuri lantai 3 tersebut sampai akhirnya Friska merasakan tubuh yang berada di sampingnya tiba-tiba menegang tanpa suara. Friska mengalihkan pandangannya ke Tasya dan mendapati wajah syok gadis itu yang sedang terpaku pada satu titik. Dengan takut Friska pun mengikuti arah pandang Tasya. Dek, Mas Digo. Gumam Friska pelan, sangat pelan hingga tak satu pun yang bisa mendengar. Bahkan Tasya sekalipun. Untuk sesaat kedua sahabat itu terpaku pada satu titik di mana seorang pria yang berstatus sebagai suami dari si wanita hamil tengah duduk berdua dengan seorang wanita cantik yang terlihat sangat modis. Mereka saling melempar tawa dan terlihat sangat akrab. Diakah yang bernama Anggia? Batin Friska sendu. Jika ditanya bagaimana perasaannya saat ini, tentu saja campur aduk. Terkejut, tidak percaya, sedih, marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Tiba-tiba gadis cantik yang berdiri di samping Friska pun tersadar dari keterkejutannya. Fris, mungkin saja itu klien suamimu. Aku dengar kalau untuk kalangan atas seperti Pak Ardigo memang sangat menjaga hubungan baik dengan kliennya agar bisa saling menguntungkan. Sebaiknya jangan salah paham dulu. Tasya mencoba menenangkan sang sahabat. Dia tidak ingin terjadi sesuatu yang serius terhadap Friska dan janinnya. Friska hanya diam tak bergeming. Bibir wanita itu terkatup rapat. Hanya raut wajah keruhnya yang dapat menggambarkan apa yang tengah dia rasakan dan pikirkan saat ini.
Hal itu tentu saja membuat Tasya semakin panik. "Ayo sebaiknya kita pergi dari sini," ajak Tasya sambil menggenggam tangan Friska. Namun gadis itu tidak beranjak sedikit pun. Laki kurang ajar. Kalau saja bukan karena Friska sedang hamil tua seperti ini, mungkin aku yang paling semangat menarik tangannya untuk melabrakmu dengan selingkuhanmu itu. Batin Tasya kesal setengah mati. Dia hanya pura berpikir positif terhadap Ardigo hanya untuk meredam amarah sang sahabat. Tidak mungkin dia justru menambah panas di hati Friska. Bisa saja hal buruk terjadi kepada sang calon keponakan. "Kenapa dia setega ini kepadaku, Syah?" Setelah lama diam akhirnya Friska baru mengeluarkan suaranya. "Tenang dulu Fris, kamu tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya dengan melihat. Siapa tahu itu memang klien suamimu, atau kerabat Pak Ardigo yang kamu tidak tahu." Tasya mengelus pelan lengan Friska. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai pembelaan Tasya terhadap Ardigo, dan dia sadar akan hal itu. Namun apalagi yang bisa dia katakan saat kenyataan yang mereka lihat menunjukkan Ardigo seakan sedang memadu kasih sambil bercanda tawa dengan sang kekasih baru. "Ayo sebaiknya kita pulang sekarang. Nanti kamu bisa kelelahan jika terlalu lama berjalan." Kini Tasya sedikit memaksa dengan menarik tangan Friska agak kuat dari sebelumnya. Tak ingin sang sahabat semakin terluka. Dan bodohnya Ardigo belum juga menyadari kehadiran sang istri yang tengah terluka parah melihatnya bersama seorang wanita. Sepanjang perjalanan pulang mereka hanya diam sibuk dengan pikiran masing-masing. Tasya sangat menyayangkan perbuatan Ardigo dan sangat ingin memukul wajah pria tampan itu dengan tangannya sendiri. Berbeda dengan Friska, wanita itu justru lebih merasakan kekecewaan yang besar, bahkan ingin pergi meninggalkan Ardigo saat ini juga jika tidak mengingat Vano dan calon bayi mereka. "Jahat sekali kamu Ardigo." Mobil yang ditumpangi Friska dan Tasya melaju ke sekolah Vano untuk menjemput sang buah hati. Sesampainya di apartemen, dia langsung menemani Vano berganti pakaian dan makan siang. Wanita cantik itu juga menyempatkan bercerita sebentar dengan sang anak sambung, menanyakan tentang kegiatan Vano hari ini di sekolah. Lalu bocah tampan itu pun tertidur. Sementara Tasya sudah pulang karena dia harus kembali bekerja. Dia bisa tenang meninggalkan Friska karena ada Vano di rumah. Setidaknya Friska tidak akan berbuat yang tidak-tidak saat sedang bersama bocah tampan itu. Bersambung.